Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Para jamaah rahimani rahimakumullah, tafsir surat Hud, surat yang ke-11. Terakhir kita sampai pada ayat 27. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Mana penerjemah kita? Penerjemah kita nggak hadir. Mau Pak Sarmin? Yang keras Pak Sarmin. Dibaca yang keras terjemahnya. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Qala, berkata, yang berkata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, tidakkah kalian mengetahui atau apakah kalian tahu, in kuntu, bahwasanya aku, ala bayyinatin, di atas bayyin, di atas bukti yang jelas, yang nyata, min Rabbi, dari Tuhanku, wa atani, dan dia memberi aku rahmatan, rahmat, min indihi, dari sisinya, fa'ummiyat, tetapi dibutakan, alaikum, atas kalian, anulzimukumuha, apakah kami akan memaksakannya kepada kalian, wa antum, sementara kalian laha, terhadapnya, karihun, benci. Itu secara kosakata. Sekarang kita bacakan tafsir dari As-Sa'di. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ay ala yaqinin wa jazmin, yakni wa huwa ar-rasul al-kamil al-qudwah alladhi yanqadu lahu ulul albab wa yatmahillu fi janbi aqlihi ulul uqulul fuhul minar rijal. Wahai kaumku, kalian kan tahu aku ini berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, bahwasanya aku ini Rasul, utusan Allah, Al-Kamilul Qudwah, yang merupakan teladan yang sempurna. Jadi di dalam penghambaan kepada Allah, aku diteladan, teladan yang sempurna. Karena aku Rasulnya, utusannya.
Yang hal ini sangat mudah diterima oleh orang yang berakal, tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak berakal susah menerimanya. Padahal gamblang. Padahal gamblang, aku ini Rasul utusan Allah, dan bukti-bukti kalian mendapati sendiri, kalian melihatnya sendiri, yang kalian tidak bisa membantahnya. Aku ini gamblang. Tetapi memang yang bisa menerima orang-orang yang berakal saja. Yang tidak berakal susah menerimanya. Ini ala bayyinatin min Rabbi. Jadi Nabi Nuh mengatakan, aku di atas bukti yang nyata dari Tuhanku. Dengan mengatakan ini saja sebenarnya syahadatan lahu wa tasdiqan. Dengan mengatakan aku ini Rasul utusan Allah untuk kalian, sebenarnya sudah sangat gamblang. Sudah sangat gamblang. Karena bukti-bukti mereka melihatnya sendiri. Nggak perlu ditekan-tekan-tekankan, nggak perlu, sudah gamblang kok. Tapi itu sekali lagi, yang bisa menerima orang berakal. Yang tidak bisa berakal, nggak bisa menerima. Wa atani rahmatan min indihi. Dia Allah memberiku rahmat dari sisinya. Auha ilayya arsalani wa man alayya bil hidayah. Dia telah mengutusku, memberi wahyu kepadaku, dan menganugerahkan aku dengan hidayah. Fa'ummiyat alaikum. Tetapi hal itu dibutakan bagi kalian. Dibutakan bagi kalian. Sehingga kalian berat untuk merespon, menerima, menyambut aku sebagai Rasulullah, lalu mentaatinya. Soalnya dibutakan bagi kalian. Perkara yang gamblang kayak apapun, kalau hal itu buta bagi kalian, ya kalian tidak akan mau. Kalian tidak akan mau. Soalnya dibutakan bagi kalian. Kemudian, anulzimukumuha ay anukrihukum ala ma tahaqqaqnahu wa syakattum antum fihi. Apa iyo? Lalu aku memaksakan kepada kalian biar kalian menerima. Apa iyo? Aku paksakan kepada kalian tentang hakikat ini, tentang kebenaran ini. Kalian sendiri membenci kok. Apa iya aku memaksa? Anulzimukumuha. Apa iyo? Aku paksakan kepada kalian untuk menerimanya. Wa antum laha karihun. Sementara kalian membencinya. Hatta harastum ala raddi ma ji'tu bihi. Bahkan kalian bersemangat sekali untuk menolak setiap apa yang aku bawa. Laisa dzalika darinan wa laisa biqadihin min yakinina fihi wala qaulukum wa iftira'ukum alaina saddan lana amma kunna alaih. Sungguh kalian menolaknya sedemikian rupa tidak merendahkan, tidak menghilangkan, tidak menciderai kebenaran ini. Sama sekali tidak merendahkan, sama sekali tidak menghinakan, sama sekali tidak menciderai kebenaran ini. Sama sekali tidak membatalkan perkara yang hak ini. Wa innama ghayatuhu ayyakuna saddan lakum antum wa mujiban li'adami inqiyatikum lil haqqil ladzi tas'umuna annahu batil. Justru sebaliknya, kalian yang rugi. Justru sebaliknya, kalian yang rugi. Karena al-haq menjadi mental dari kalian. Kebaikan, kebenaran menjadi kalis dari kalian. Itu yang terjadi. Jadi bukannya kalian menciderai kebenaran ini, bukannya kalian merendahkan kebenaran ini. Kebenaran adalah kebenaran. Hak adalah hak. Justru yang terjadi, kalian yang rugi. Karena dengan sikap kalian seperti itu, menolak dan terus menolak,
maka kalian gak bisa mendapatkan kebaikan, gak bisa mendapatkan hak. Yang rugi kalian sendiri. Makanya Nabi Nuh mengatakan anul zimukumuha wa antum laha karihun. Jadi bebelnya sudah sedemikian rupa, bahasa kita bebel ya, atau bahasa orang sono bebel. Bebelnya sudah sedemikian rupa, kemudian kita paksakan biar masuk, biar ngalir, yang mana bisa. Anul zimukumuha wa antum laha karihun. Jadi para jamaah rahimakumullah, demikian Allah gambarkan Nabi Nuh ketika menghadapi kaumnya sedemikian rupa perjuangannya. Menjelaskan sampai sejelas-jelasnya sebagai ikhtiar, sebagai upaya agar mereka mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita berbuat dakwah belum maksimal, ya belum meneladani Nabi. Sekarang yang dikisahkan Nabi Nuh sedemikian rupa menjelaskannya. Di akhir ayat ini Nabi Nuh mengatakan, kalian bebelnya semacam itu, kalian merugi sendiri. Bukan akhirnya hak kebenaran menjadi terciderai, menjadi rendah, tapi kalian yang akhirnya tidak menerima kebenaran, ya kalian yang rugi. Dan kami nggak bisa memaksakannya. Apa yang akan dipaksakan kepada kalian? Mau kalian bebel kok. Padahal bukti telah gamblang, telah sedemikian jelas, yang fitrah pasti menerima. Hati yang selamat pasti menerima dia Rasul, utusan Allah, pasti menerima. Tetapi karena diliputi hawa dan yang lainnya, apa yang ada di dalam batinnya tidak tampak pada zahirnya. Sama seperti Fir'aun. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu Allah memberitahukan kepada kita meyakini kebenaran, meyakini Allah Tuhan, meyakini Nabi Musa adalah Nabi. Itu di dalam batinnya. Di dalam batin. Tetapi dalam zahirnya belum klop dengan apa yang ada di batinnya, karena zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kecongkakan. Maka para jamaah rahimakumullah, sekarang kita refleksi kepada apa yang kita perbuat. Kita berdakwah, yang kita sampaikan apa? Al-Quran. Yang kita sampaikan apa? Hadis. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabat. Ada yang mengingkari bahwasanya para sahabat sebaik-baiknya orang di dalam berilmu dan beramal. Ada yang mengingkari? Gak ada. Semua yang mengetahui, semuanya meyakini. Bahkan pujian Allah di dalam Al-Quran banyak. Di antaranya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam surat At-Taubah ini Allah menyatakan para sahabat dengan 3 legitimasi. Yang pertama dinyatakan sebagai orang-orang diridhoi. Yang kedua dinyatakan surga disediakan untuk mereka. Yang ketiga, dzalikal fawzul 'adzim, mereka meraih kemenangan yang besar. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah menyatakan para sahabat harus dijadikan parameter di dalam beragama. Wa may yushaqiqillah wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal petunjuknya sangat jelas dan dia mengambil selain jalannya orang mukmin, maksudnya mengambil selain jalannya sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian, terserah dia. Kata Allah, Allah gak menghalang-halangi. Terserah. Mau mengambil selain jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, terserah dia. Allah gak menghalang-halangi. Tapi yang berikutnya apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam. Akan kami masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi Allah mengecam bagi siapa saja yang tidak beragama dengan
mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian di dalam hadis Nabi menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73, yang 72 di neraka, hanya satu yang di surga. Ketika Nabi ditanya siapa yang satu, Nabi menjawab al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, Nabi menjawab ma'ana alaihi wa ashabi. Suatu jalan yang saya dan para sahabat saya berada di atasnya. Jadi sampai hari kiamat siapapun orangnya yang di dalam beragama meniti jalannya Nabi dan para sahabat, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang selamat. Ini apa gak ada yang memungkiri? Gak ada yang memungkiri. Sehingga semuanya mengklaim dirinya al-jamaah, 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 al-jamaah. Karena ini nggak bisa dipungkiri. Tetapi kemudian ketika masuk substansi, para sahabat begini, oh enggak. Malah yang mendakwahkan kaum muslimin agar kembali kepada sunnah Nabi dan pemahaman para sahabat dikasih label Wahabi. Sehingga Wahabi sedemikian mengerikan. Terus disebut-sebut, oh itu Wahabi, Wahabi, dan yang lain. Padahal perkaranya gamblang. Kenapa tidak bisa menerima? Apa perlu dipaksakan? Kata Nabi Nuh, anul zimukumuha wa antum laha karihun. Perkaranya sedemikian gamblang, sedemikian jelas. Tapi kalian bebel. Apa yang mau dipaksakan? Ya nggak bisa dipaksakan. Apa kemudian kalian yang terus membicarakan, yang memusuhi, kemudian menciderai kebenaran ini, menciderai keberagamaan dengan pemahaman para sahabat menjadi rendah, menjadi terciderai? Tidak sama sekali. Justru kalian yang rugi karena tidak bisa menerima cara beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat secara ilmu dan amal sebagaimana yang Allah rekomendasikan. Konteksnya berbeda, tetapi secara makna sama. Kalau ini Nabi Nuh berhadapan dengan umatnya yang kafir, kalau dakwah sunnah berhadapan dengan orang-orang yang membenci sunnah, padahal sejatinya mereka membenarkan harus sesuai dengan sunnah, dengan pemahaman sahabat. Nggak bisa dipungkiri. Nah, jadi ini tadabbur kita, renungan kita. Kalau kemudian dakwah sunnah berat, banyak yang menghambat, banyak yang membenci, Nabi Nuh dengan konteks yang berbeda, ia mengalami yang berat dan nggak perlu memaksakan. Yang bisa menerima di dalam tafsir As-Sa'di ini, siapa yang bisa menerima? Orang yang berakal. Orang yang berakal. Dan diperhatikan dakwah sunnah di mana-mana yang menerima orang yang berakal, yang mau berpikir. Tapi kalau orang tidak mau berpikir, wis ngene dari dulu, wis ngene. Ada apa kok jadi berubah dan seterusnya? Itu jumud, kalau jumud nggak bisa. Tapi kalau berpikir, insya Allah hidayah masuk. Nah, baik, sekarang yang berikutnya ayat 29. Ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziah dulu, Bapak Ibu bisa ngikutin. Kita targetkan seluruh kosakata dalam Al-Quran, kita tahu target itu. Target seluruh kosakata dalam Al-Quran kita tahu. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum,
aku tidak meminta kepada kalian alaihi atasnya, atas seruan ini, atas dakwah ini, mala harta, mala harta. In ajriya, tidaklah balasanku illa kecuali Allah, atas Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Wa ma ana, dan tidaklah aku bitaridil ladina amanu, mengusir orang-orang yang beriman. Tarid, toroda, toroda mengusir, toroda yatrudu, matrud diusir. Wa ma ana bitarid, dan aku tidaklah mengusir alladzina amanu, orang-orang beriman. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang beriman, mulaku rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Walakinni, akan tetapi aku arakum, melihat kalian, kauman, sebagai kaum, tajhalun, yang bodoh. Dalam bahasa globalnya kita tentang ayat ini, kalian meminta aku mengusir mereka. Kalian meminta aku mengusir mereka. Ya enggak lah. Mereka ini orang-orang yang nanti berjumpa dengan Allah. Dan itu kenikmatan yang paling besar. Loh kok disuruh diusir? Justru aku melihat kalian orang-orang yang bodoh. Tidak mau mengikuti mereka sehingga nantinya mendapatkan balasan yang paling tinggi, itu berjumpa dengan Allah. Baik, sekarang kita bacakan tafsir dari As-Sa'di. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ay ala da'wati iyyakum. Aku tidak meminta upah atas dakwahku ini. Aku mendakwai kalian kepada hak. Aku mendakwai kalian kepada kebenaran. Aku mendakwai kalian kepada kebaikan. Aku gak minta upah. Aku gak minta upah. Aku gak minta harta, gak minta upah. Fasatas istasqara yastaskilu. Fasatas kiluna al-maghram. Yang hal itu memberatkan kalian. Waduh, Nabi Nuh dakwah, nanti pertemuan berapa? Aduh, Nuh mendakwai kita, ngajak-ngajak kita. Berapa nih pertemuan? Enggak. Itu semacam itu memberatkan kalian. Nanti kalian mikir beban harus bayar. Enggak, aku enggak minta upah kepada kalian. Aku enggak minta upah kepada kalian, di mana hal itu pasti dirasa berat oleh kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanya dari Allah. Upahku hanya dari Allah. Yang lalu sudah kita bahas bagaimana dai berdakwah, guru mengajar, guru Quran mengajar, kemudian mendapatkan gaji, mendapatkan bisyarah atau mukafaah. Boleh kalau niatnya dua. Yang pertama lillah, yang kedua itu sesuatu yang mengikuti, di mana manusia bukan malaikat, sehingga butuh untuk penopang, tulang punggung, sehingga terus berdakwah. Muadzin, bagaimana sudah kita bahas, gimana muadzin adzan 5 waktu, kemudian sebuah lembaga memberinya apresiasi. Dapat pahala gak dari adzannya? Dapat, dengan 2 niat tadi. Yang pertama, adzan itu ibadah, memanggil orang. Sejumlah orang yang datang karena adzan yang memanggil mereka, sejumlah itu kebaikannya. Kemudian dikasih, diterima. Karena itu sesuatu yang mengikuti. Gimana bisa adzan kalau aku kemudian disibukkan mikir gimana makannya, gimana minum. Jadi sesuatu yang mengikuti, diterima. Tetapi itu bukan suatu tujuan. Sesuatu yang mengikuti. Dan itu kebaikan bagi lembaga yang memikirkannya. Gimana ada 5 waktu berkumandang, mesti ada orang khusus, sehingga mereka memikirkan gimana kemaslahatan muadzin. Demikian juga guru Al-Quran dan guru dakwah. Ketika mereka memikirkan, itu kebaikan mereka. Karena waktu sudah habis.
Waktu sudah habis untuk menelaah kitab-kitab dan sedemikian rupa. Nah, kecuali kalau dakwahnya, adzannya atau yang semacamnya yang merupakan kegiatan ibadah dijadikan sarana untuk meraup keuntungan dunia, itu beda. Berarti itu bekerja meraih dunia, maka pahalanya sudah tidak dapat. Maka pahalanya tidak dapat. Jadi peribadahan tujuan untuk dunia, malah di dalam tafsir At-Tabari berdosa orang. Baik, yang berikutnya, wa kannahum talabu minhu tardal mu'minin ad-du'afa. Kemudian di dalam ayat ini kata Syekh As-Sa'di dipahami mereka meminta kepada Nabi Nuh agar mengusir orang-orang yang sudah beriman kepadanya, yang mereka orang-orang lemah, agar diusir. Maka Nabi Nuh menjawab, wa ma ana bitaridil ladina aman. Aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman. Ma yanbaghi li wala yaliqu bidzalika. Enggak pantas bagi aku. Gimana ngusir orang-orang yang beriman? Bal atalaqahum birrahbi wal ikram. Bahkan aku menyambut mereka dengan penuh pemuliaan dan penuh kehangatan. Wal i'zaz wal i'dham, penuh pengagungan, penuh penghormatan. Loh, kok kalian minta aku mengusir mereka? Mereka orang yang beriman. Aku sambut dengan penuh kehangatan, kok malah kalian minta agar diusir. Jadi ini menunjukkan Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya itu hubungannya sangat kuat sekali. Bahkan Nabi bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Satu bagian dengan bagian yang lainnya saling mengokohkannya. Makanya Nabi Nuh jelas menolak ketika disuruh mengusir orang-orang yang telah beriman meskipun dari kalangan du'afa. Seperti ini juga terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat yang du'afa. Nabi duduk dengan Ammar bin Yasir, dengan Khabbab bin Al-Arat, dengan Bilal dan dengan yang lainnya. Yang jelas para du'afa, orang-orang yang tidak terpandang. Para pembesar Quraisy melihatnya, loh, Muhammad yang tersohor, yang sedemikian disebut-sebut namanya dengan pengagungan, dengan pemuliaan, ternyata duduk-duduk dengan orang kere. Oh, ini Muhammad ya. Muhammad, usir mereka. Kami pembesar Quraisy mau duduk-duduk dengan kamu. Maka langsung turun ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan kamu usir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan di sore hari. Gak boleh diusir. Mereka mukmin. Bahkan mukmin Muslim yang menunjukkan sesuatu yang spesial di dalam berupaya memperjuangkan agama Allah, atau Muslim mukmin yang tampak pada mereka sesuatu yang spesial, kedekatannya dengan Allah, kita harus lebih memuliakannya. Bapak Ibu mengetahui kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika lagi jalan bareng dengan orang-orang Quraisy, kemudian berpapasan dengan seorang wanita. Seorang wanita ini menghentikan Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Langsung Umar itu merespon dan mendekat. Dia menyampaikan, Umar bin Khattab mendengarkannya. Bahkan Umar bin Khattab itu mendengarkannya dengan mendekatkan kepalanya. Yang menunjukkan pemuliaan kepada wanita ini. Telinganya didekatkan.
Dan orang-orang Quraisy dibiarkan berdiri menunggu. Ketika sudah selesai hajatnya wanita ini, ada seseorang yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, Anda biarkan para pembesar Quraisy berdiri menunggu kamu, sementara kamu melayani wanita yang tua seperti itu. Waihak, kata Umar bin Khattab. Kamu tahu siapa dia? Gak tahu. Kamu tahu siapa dia? Dia namanya, siapa namanya? Bintu Sa'labah. Siapa namanya Bintu Sa'labah? Awalnya apa? Namanya siapa? Di tafsir Al-Mujadalah ayat 1. Loh, kok saya lagi blank ini? Bintu Sa'labah siapa namanya? Hah? Bukan Ummu Aiman. Siapa namanya? Lagi blank, tolong dibantu. Khawlah. Dia Khawlah bintu Sa'labah. Suatu ketika Khawlah bintu Sa'labah datang kepada Nabi mengadukan perihal suaminya. Ya Rasulullah, umurku habis bersamanya. Perutku aku bentangkan untuknya. Ketika aku sudah tua, gak bisa punya anak seperti ini, lalu dia melakukan zihar terhadap aku. Nabi diam. Bab zihar ini. Nabi diam, turunlah wahyu. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Maka menjadi selesai urusannya, Khawlah baru beranjak pergi, yang menjawab Allah langsung. Itu Umar bin Khattab jelasan. Kamu tahu siapa dia? Dia itu orang yang mengadukan permasalahan kepada Nabi, tetapi Allah langsung membalas dari atas langit yang 7. Bagaimana aku tidak memuliakannya? Jadi sesama muslim, sesama mukmin, umum dengan siapapun kita harus menunjukkan kehangatan, penghormatan, pemuliaan. Dan kepada orang yang kita pandangnya ada spesial, harus lebih memuliakan. Seperti Umar bin Khattab ini terhadap Khawlah. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman radhiyallahu anha adalah seseorang yang Nabi pernah singgah ke rumahnya. Maka ketika Nabi SAW wafat, Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Umar sengaja mendatanginya ke Ummu Aiman. Kenapa? Dia orang yang pernah didatangi oleh Nabi. Nah, jadi sesama muslim, sesama mukmin harus menunjukkan penghormatan, pemuliaan, bahkan yang ada spesialnya lebih memuliakannya lagi. Loh kok bisa kemudian saya disuruh mengusir, kata Nabi Nuh. Loh kok bisa? Wa ma ana bituridil ladina amanu. Tak mungkin aku mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Famathibuhum ala imanihim wa taqwahum bi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman ini balasannya nanti pada hari kiamat jannatun na'im, surga. Di surga ada kenikmatan yang sangat tinggi, yaitu berjumpa dengan Allah. Masa mereka saya usir? Ya enggak mungkin lah. Walakinni arakum qauman tajhalun. Justru aku melihat kalian orang-orang bodoh. Haitsu ta'muruni bitardi auliyaillah. Karena kalian menyuruh aku untuk mengusir kekasih-kekasih Allah. Orang-orang beriman itu waliullah, kekasih-kekasih Allah. Masa aku disuruh mengusirnya? Para jamaah, manusia secara umum diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama waliullah, yang kedua wali setan. Semua muslim waliullah secara umum. Adapun yang tidak muslim wali setan, karena menghambakan dirinya kepada setan. Kita waliullah secara umum. Adapun wali secara khusus, ya yang ada kedekatan sendiri dengan peribadahan yang luar biasa, yang akhirnya Allah menjadi tangannya, yang dengannya dia memukul, Allah menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat, Allah menjadi kaki, yang dengannya dia melangkah, apa yang dia minta pasti Allah kasih, apa ketika dia minta perlindungan pasti Allah lindungi.
Jadi orang ini benar-benar berjalan, bersikap, bertindak tanduk dengan bimbingan Allah. Itu wali secara khusus. Adapun semua muslim wali secara umum. Justru aku melihat kalian orang-orang yang bodoh karena kalian menyuruhku untuk mengusir mereka, para wali Allah. Wahaitsu radattum al-haq li'annahum atba'uhu wahaitsu istadlaltum ala butlil haq biqaulikum inni basyarum mithlukum wa innahu laysa lana 'alaikum min fadl. Kebodohan yang lainnya apa? Yang tadi apa? Kebodohan yang pertama tadi apa? Menyuruhku mengusir wali-wali Allah. Kebodohan yang ada pada kalian adalah karena mereka mengikuti al-haq, justru kalian memusuhinya. Yang mestinya kalian musuh itu orang yang tidak mau mengambil hak. Orang mengikuti hak, mengikuti kebenaran, mengikuti kebaikan kok kalian musuhi. Bodohan itu. Kemudian kalian tidak mau beriman kepadaku dengan argumentasi soalnya sama-sama manusia. Ma naraka illa basyara mithlana. Sama-sama manusia, pas aku mentaati kalian, itu kebodohan. Karena Allah mengutus Rasul untuk manusia ya dari jenis yang sama. Dan itu lebih memudahkan di dalam interaksi. Gak mungkin dari malaikat. Mereka mintanya malaikat. Apa kata Allah? Kalau Rasul dari kalangan malaikat, nanti malaikat juga pasti berwujud manusia. Nanti tetap tidak mau. Dalam surat Al-An'am itu. Dalam surat Al-An'am. Coba kita lihat. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Kalau aku jadikan rasul dari kalangan malaikat, ya pasti malaikat itu menjelma sebagai orang di tengah-tengah kalian. Nanti kalian tetap tidak mau. Karena ya rasul untuk kalian dari kalangan kalian. Kok minta malaikat? Itu kebodohan. Itu kebodohan yang lainnya. Selain nyuruh aku ngusir wali-walinya Allah. Selain yang kedua, memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Yang ketiga, berargumentasi masa sama-sama manusia terus ditaati. Itu kebodohan. Walakinni arakum qauman tajhalun, tetapi aku melihat kalian sebagai orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh menyatakan, wahai kaumku, aku loh dakwah seperti ini justru yang untung untuk kalian sendiri. Aku gak minta bayaran. Yang memberi balasanku Allah, yang menjamin aku Allah. Aku gak minta bayaran. Para jamaah rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal berdagang dan piawai di dalam berdagang. Juga mengembala kambing. Karena tidak ada Nabi, pasti mengembala kambing. Terus Nabi SAW ketika hidupnya untuk dakwah, ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, dari mana beliau menafkahi diri dan keluarganya? Dari mana Nabi SAW menafkahi diri dan keluarganya? Punya istri 9. Dari mana? Jawaban singkatnya, Nabi menafkahi diri dan keluarganya dari ghanimah. Dari harta yang didapatkan di dalam peperangan. Baik peperangan terjadi perang namanya ghanimah, atau tidak terjadi perang namanya fai. Dan sebaik-baiknya harta yang paling berkah itu ghanimah. Sebaik-baiknya harta yang paling berkah adalah ghanimah. Dan Nabi SAW menghidupi diri dan keluarganya dari ghanimah. Kita akan sampaikan periwayatan tentang ghanimah yang Nabi ambil untuk keluarganya. Tentu satu riwayat saja.
Dan kalau kita membaca banyak riwayat, maka akan semakin melengkapi. Kita baca riwayat ini dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujib al-muslimun alaihi bi khailin wala rikab. Fakanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah yunfiqu ala ahlihi minha nafaqata sanatihi. Thumma yuj'alu ma baqiya fi silah wal qura. Uddatun uddatan fi sabilillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, hartanya Bani Nadir. Bani Nadir itu Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir. Ini yang diceritakan Umar bin Khattab, Yahudi Bani Nadir. Hartanya itu diambil oleh kaum muslimin dengan sangat gampang sekali sebagai fake. Mimma afa Allah alaih, afa sebagai fake, tanpa ada peperangan. Kaum muslimin mendapatkannya tanpa dengan kuda, tanpa dengan kekuatan, tanpa dengan apa, karena mereka langsung menyingkir. Gimana kejadiannya? Bani Nadir dikepung oleh Nabi dan kaum muslimin, dan mereka kemudian letih, lemah, ditinggalkan begitu saja, maka seluruhnya menjadi milik muslimin, dan Allah menjadikan harta Bani Nadir ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta Bani Nadir ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 6. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Hasyr ayat 6, maknanya Bani Nadir yang meninggalkan hartanya begitu saja, maka Allah menjadikannya untuk Rasul secara khusus. Allah menguasakannya, fai ini, harta didapatkan tanpa perangan, tanpa capek-capek, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab lebih lanjut menuturkan, kemudian Nabi memperlakukannya gimana? Karena Allah tetapkan khusus untuk Nabi. Terserah bagaimana Nabi mengaturnya, khusus untuk Nabi, tidak dibagi-bagi pada kaum muslimin. Kan biasanya ghanimah dibagi-bagi, tapi ini khusus untuk Nabi, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengambil dari harta itu untuk kebutuhan 1 tahun keluarganya. Bapak Ibu membayangkan yang bisa disimpan 1 tahun untuk menafkahi keluarga itu apa? Apa yang bisa disimpan 1 tahun? Korma, gandum, dan semacamnya. Korma, gandum, atau kismis. Itu yang bisa disimpan 1 tahun. Jadi Nabi mengambil dari harta itu sekedar untuk nafkah 1 tahun. Yang bisa disimpan untuk keluarganya 1 tahun saja. Selebihnya bagaimana? Ma baqiya fis silah wal qura. Kata Umar bin Khattab, selebihnya Nabi alokasikan untuk kuda-kuda dan persenjataan. Sehingga kaum muslimin memiliki kuda-kuda dari harta itu, dan kaum muslimin memiliki persenjataan dari harta itu. Nabi hanya mengambil untuk 1 tahun. Nabi hanya mengambil untuk 1 tahun dari yang didapatkan dari hartanya Bani Nadir. Imam An-Nawawi menjelaskan, qala An-Nawawi rahimahullah, yunfiqu al ahli nafaqata sanah. Nabi mengambil dari harta itu untuk menafkahi keluarganya 1 tahun.
ya'zilu lahum nafaqatas sanah walakinnahu kana yunfiqu qabla inqidha'i sanah fi wujuhil khair. Kata Imam An-Nawawi, memang Nabi mengambil untuk kebutuhan 1 tahun, tetapi di dalam kenyataannya bukan sepenuhnya 1 tahun. Karena di dalam perjalanannya harta yang disiapkan 1 tahun untuk istri-istrinya, untuk diri dan istri-istrinya, ya dikeluarkan untuk hal-hal kebaikan. Fala tatimmu alaihi sanah. Imam An-Nawawi lebih lanjut mengatakan, maka tidak genap 1 tahun. Karena memang di tengah-tengah dikeluarkan untuk orang, dikeluarkan. Demikian kata Imam An-Nawawi. Nah, ini satu riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi menghidupi diri dan keluarganya. Riwayat tentang Bani Nadir itu diserahkan oleh Allah kepada beliau sepenuhnya dan ternyata beliau hanya ngambil untuk 1 tahun. Singkatnya, bagaimana Nabi menafkahi diri dan keluarga dari ghanimah. Dan harta yang paling berkah adalah ghanimah. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana ghanimah ketika Nabi mendapatkan setelah mengalahkan musuh kemudian mendapatkan ghanimah. Bermula dari perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dalam Islam. Kemudian kaum muslimin mendapatkan harta, bingung, ini cara baginya gimana? Karena perang pertama kali, nggak ada perang sebelumnya, ini perang pertama kali, kemudian orang-orang kafir dikalahkan, mendapatkan apa yang mereka tinggalkan banyak sekali, ini gimana? Maka Allah menetapkan di dalam surat Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kamu tentang anfal, harta rampasan perang. Jawab kepada mereka, urusan harta rampasan perang yang mengatur adalah Allah dan Rasulnya. Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah, sehingga tidak saling bertanya lagi. Nunggu keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pembagian harta ghanimah. Jadi tidak ribut lagi. Pembagian yang lebih rinci ada dalam ayat 41-nya. Kalau ayat 1 surat Al-Anfal itu ketetapan bahwa urusan ghanimah pembaginya gimana itu urusan Allah dan Rasulnya. Jika tidak ada yang ribut, menunggu bagaimana Nabi memutuskan. Bagaimana pembagiannya? Dalam Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walirrasul fa'anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabili in kuntum amantum billah وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Maka 1/5 dari ghanimah itu haknya Allah dan Rasul. Juga untuk ulil kurba, juga untuk yatim, juga untuk masakin, wabni sabil. Selebihnya 4/5-nya untuk kalian. Jadi untuk Allah dan Rasulnya 1/5-nya. Nanti 1/5-nya dibagi oleh Nabi. 1/5 dibagi oleh Nabi. Nah sekarang yang untuk kalian berapa sisanya? 4/5-nya. 4/5-nya untuk kalian. Sisakan dulu 1/5. Ini ketetapannya. Maka Nabi mengambil 1/5-nya dulu. Dan yang berikutnya diatur 4/5-nya. Nah, Nabi mendapatkan 1/5. Nabi mendapatkan 1/5. Bagaimana Nabi mengaturnya?
Bagaimana Nabi mengaturnya? Seperlima yang pertama adalah bagiannya Allah dan Rasul. Gimana Allah dikasih harta? Gimana Allah dikasih harta? Dan bagaimana Rasul dikasih harta? Maka ini terserah Rasul sama sekali yusarrifu fi masalihil muslimina al-amah min ghairi ta'yinin li maslahatin. Jadi Nabi memberlakukannya atau mengalokasikannya untuk kemaslahatan muslim secara umum tanpa ditentukan bagaimana. Ini seperlima yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Seperlima yang kedua lidil kurba. Wahum qurbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim wa min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wadafahu Allahu ilal qarabah dalilan ala annal illah fihi mujarradul qarabah fayastawi fihi ghaniyuhum wa faqiruhum dzakaruhum wa unsahum. Ini saya ambil dari tafsir As-Sa'di. Tadi seperlima yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Gimana ngasih untuk Allah? Maksudnya Nabi yang mengatur sepenuhnya tanpa ditentukan bagaimana, maka Nabi sepenuhnya yang mengatur. Seperlima yang kedua adalah lidil kurba, kerabat-kerabat Nabi. Kerabat-kerabat Nabi ya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu kerabat-kerabat Nabi. Dan di sini mutlak disebutkan yang jelas kerabat-kerabat Nabi, sehingga sama saja fakir atau ghani, lelaki atau wanita tidak dibedakan karena yang disebutkan adalah untuk warga Nabi, qarabatun Nabi, lidil kurba. Kemudian seperlima yang ketiga lil yatama. Seperlima yang ketiga untuk anak-anak yatim. Kemudian seperlima yang keempat untuk masakin. Kemudian seperlima yang kelima untuk ibnu sabil. Jadi ini seperlima yang telah disisakan menjadi haknya Allah dan Rasulnya, maka cara pembagiannya seperti itu. Ada 4/5-nya untuk para sahabat. Dan Nabi menentukan yang ikut serta di dalam jihadnya dengan kuda dan dengan tidak pakai kuda, Nabi menetapkan berbeda. Yang pakai kuda 2 kali lipat dibandingkan yang tidak pakai kuda. Kemudian ada ketentuan lagi sebagaimana Nabi menentukan ini harta yang mendapatkan siapa dan siapa, maka Nabi di situ juga menentukan biasanya yang mendapatkan siapa kepada yang mendapatkannya itu. Seperti ketika Abu Jahal dihadapi oleh 2 pemuda. Jadi ada 2 pemuda ini mendengar Abu Jahal itu sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi. Maka kedua ini ketika terlibat dalam peperangan, enggak melihat siapa-siapa, pokoknya mana Abu Jahal. Bertanya pada kaum muslimin, mana Abu Jahal itu? Oh itu Abu Jahal. Jadi ngincar Abu Jahal toh. Jadi 2 orang ini ngincar Abu Jahal toh. Tang teng Abu Jahal dibikin sibuk oleh 2 pemuda ini. Satu pemuda kena sabetan pedang sampai tangannya kewel-kewel, kena sabetan pedang. Dengan tangan satu, pokoknya 2 orang ini menghadapi Abu Jahal. Nah, kewel-kewel, kiwil-kiwil tahu. Apa bahasa sini kiwil-kiwil? Jadi putus tapi tidak sepenuhnya. Kiwil-kiwil. Ini kan merepotkan, sama dia diinjak dan dia memaksakan diri. Tangan yang kiwil-kiwil diinjak oleh kaki, kemudian ditarik biar lepas. Kemudian menghadapi Abu Jahal sampai Abu Jahal mati. Ketika perang sudah usai, Nabi bertanya, siapa yang membunuh Abu Jahal? Kedua-dua bukan saya. Dua orang mengatakan saya semuanya. Pedangnya dilihat, berlumuran darah. Akhirnya hartanya Abu Jahal dibagi untuk 2 orang pemuda ini. Nah ini cara pembagian ghanimah. Kembali kepada pembahasan awal, Nabi Nuh tidak meminta harta, Allah lah yang menjaminnya. Nabi Nuh tidak meminta upah dari dakwahnya, Allah yang menjaminnya. Nah, kemudian kita lebarkan pembahasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sedemikian rupa, gimana punya keluarga? Jawabannya dari ghanimah. Dan ghanimah adalah harta yang paling berkah. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghudari ketika menjelaskan nafkah untuk Nabi dari ghanimah, dan ghanimah adalah harta yang paling berkah.
Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan.